Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Karya, NIM 18033 dari Prodi Penjas angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab 5 soal atau 5 pertanyaan dari mata kuliah Outdoor Education. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Outdoor Education menurut para ahli. Yang pertama, menurut para ahli Hari Yuliarto atau 2010, pendidikan luar kelas diartikan sebagai pendidikan yang berlangsung di luar kelas yang melibatkan pengalaman yang membutuhkan partisipasi siswa untuk mengikuti tantangan petualang yang menjadi dasar dari aktivitas luar kelas. Lalu untuk yang kedua, Arif Komarudin 2007, pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan atau di luar kelas dan di alam bebas, yang seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, pertanian atau nelayan, dan lain-lain. Dan untuk yang menurut para ahli Vincentia 2006, itu merupakan memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian, tanggung jawab, dan aksi atau tingkah laku. Aktivitas luar sekolah atau luar kelas dapat berupa permainan, cerita, olahraga, eksperimen, perlombaan, atau mengenal kasus-kasus lingkungan di sekitar dan diskusi penggalian solusi aksi lingkungan dan jelajah lingkungan. Lalu yang soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan survival. Survival adalah dari kata survive yang berarti bertahan hidup. Survival adalah mempertahankan hidup di alam bebas dari hambatan alam sebelum mendapat pertolongan. Sedangkan menurut pengertian lain, survival adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok orang yang kehidupan normal atau masih sebagaimana direncanakan, baik tiba-tiba atau disadari masuk ke dalam situasi tidak normal atau di luar garis rencana. Orang yang melakukan survival disebut survivor. Itu survival yang biasanya dilakukan yaitu di hutan atau alam bebas, sehingga disebut dengan jungle survival. Survival terjadi karena adanya kondisi darurat yang disebabkan alam, kecelakaan, gangguan satwa atau kondisi lainnya. Lalu untuk soal yang ketiga, sebutkan prinsip-prinsip dari survival dan jelaskan beberapa ahli. Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh survival yaitu yang satu, set up the station. Pandailah dalam menilai situasi, setiap kondisi lingkungan dan perubahannya harus betul-betul diperhatikan agar selamat. Untuk yang U, undo has to make test. Jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat. Setiap tindakan hendaknya dipikirkan untuk ruginya kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berakibat kematian. Untuk yang R, remember where you are. Ingat di mana kamu berada, baik posisi harifah yang berarti lokasi di mana berada maupun posisi yang berarti kondisi dan kedudukan diri pada saat itu. Lalu yang F, vanquish fear and panic. Kuasa diri dari rasa takut dan panik yang menumbuhkan nalar dan pikiran yang jernih. Lalu yang I, improve, perbaiki diri dari kesulitan. Gunakan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk keluar dari kesulitan sedang yang dihadapi. Atau yang V, full living, hargailah kehidupan, jangan sia-siakan hidup dengan mengambil keputusan yang ceroboh. Buang pikiran jauh-jauh dengan keinginan bunuh diri atau tingkah laku yang buruk. A, act like the native, sesuaikan diri dengan penduduk setempat. Sesuai dirimu dengan lingkungan di sekitarmu. Yang terakhir L, learn basic skill,
pelajari dasar-dasar pengetahuan dan latihlah kemampuan di alam bebas. Lalu untuk soal yang keempat, sebutkan beberapa peralatan yang biasanya digunakan ketika kalian kegiatan outdoor educate atau pergi ke camping. Ya, untuk peralatannya ada tenda, terus sleeping bag atau alas buat tidur, matras, alat masak, makanan, minuman, lalu jas hujan, senter atau headlamp, dan trash bag atau kantong plastik buat mengantongi sampah. Lalu untuk soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan satu contoh permainan outbound atau berupa ice breaking di permainan educate people. Yaitu di sini saya akan menggunakan Find Your Family, yaitu games outbound ini termasuk kategori fun game yang sangat cocok untuk berada di ice breaking. Tujuannya permainannya adalah melatih konsentrasi, melatih kekompakan, melatih daya indera pendengaran, melatih daya ingat, melatih kesabaran. Nah, alatnya dapat saja, hanya ada dua, yaitu slayer alat untuk penutup mata dan tali rafia untuk pembatas area atau pembatas permainan. Cara permainan gamesnya yaitu sebelum permainan dimulai, area diberi garis pembatas dahulu, tergantung kondisi lapangan. Lalu yang kedua, semua peserta outbound berada di area. Yang untuk ketiga, semua peserta outbound diberi secari kertas yang bertuliskan suara binatang, semisal meong, mu, guk, atau petok, dan lain-lain. Yang keempat, masing-masing suara binatang maksimal 10 buah kertas atau tergantung jumlah kelompok yang akan dibentuk. Lalu semua peserta outbound diminta menutup mata dengan menggunakan slayer tersebut. Lalu peserta outbound harus mencari keluarganya dengan cara menyuarakan suara yang telah dibaca oleh mereka sebelumnya. Yang seperti tadi, kalau Anda ingin mencari keluarga meong atau kucing, harus menyuarakan suara meong. Lalu untuk yang ketujuh, waktu pencarian dibatasi. Nah, untuk waktu ingin mencari keluarganya harus dibatasi oleh waktu karena agar bisa mencari pemenangnya. Lalu yang kedelapan, peserta tidak boleh keluar dari arena atau zona yang telah ditentukan pembatas. Untuk yang kesembilan, peserta tidak bersuara selain suara yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh menyuarakan selain yang ditentukan oleh panitia tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya jawab atau saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.